Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Namun, di balik keindahan itu, masih banyak ketimpangan yang terjadi, seperti kemiskinan, pendidikan yang belum merata, dan pembangunan yang belum seimbang antar wilayah. Dari desa hingga kota, masyarakat berjuang mencari kehidupan yang layak. Lantas, di mana letak keadilan sosial yang kita cita-citakan? Keadilan sosial menjadi cita-cita bangsa yang terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Meski banyak usaha dilakukan, keadilan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, keadilan sosial adalah ketika setiap orang mendapat haknya tanpa melihat latar belakang atau kedudukan sosial. Menurut saya, keadilan sosial adalah ketika tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah karena semuanya diperlakukan dengan rasa hormat dan kemanusiaan yang sama. Keadilan sosial adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang menghargai hak orang lain sebagaimana ia ingin dihargai. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memperlakukan orang lain dengan adil. Keadilan sosial berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan tanpa ada yang dirugikan. Di balik arti tentu ada harapan. Keadilan bukan semata-mata sebuah kata usang yang sudah kadaluarsa. Justru ada makna besar yang didasari kejadian di masa lalu. Saya pernah merasa tidak adil saat mengantri loket pembayaran di sekolah. Di situ saya mengantri, tetapi ada siswa lain yang dekat dengan petugas lebih dahulu dilayani. Saya pernah tidak diberi kesempatan untuk berbicara hanya karena dianggap tidak memiliki pengalaman. Padahal setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Saya pernah melihat teman saya berpendapat dalam diskusi justru diabaikan, sedangkan pendapat orang lain lebih dihargai. Padahal semua orang berhak didengarkan secara setara. Saya pernah diperlakukan berbeda karena penampilan saya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa keadilan harus disertai dengan sikap saling menghargai perbedaan. Dalam pembagian tugas di lingkungan kampus, saya melihat ada teman saya yang bekerja begitu keras untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Namun di satu sisi, teman saya yang lain tidak ikut bekerja keras. Dari situ, saya melihat dosen tetap memberikan pujian dan penghargaan kepada teman saya yang tidak ikut bekerja. Karena adanya hal ini, saya menjadi tahu bahwa keadilan itu bukan hanya tentang besar dan kecilnya suatu hal, tapi tentang bagaimana kita menghargai usaha orang lain. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. ZA, pelajar SMA yang menjadi terdakwa pembunuh begal divonis 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu keluarga yang terdiri dari 7 orang menjadi terdakwa atas kasus penebangan liar di sebuah dusun di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Salah satu seorang nenek berusia 92 tahun yang dituntut 2 bulan penjara.
Pemirsa, ironi, seorang istri di Karawang, Jawa Barat harus dihadapkan dengan tuntutan 1 tahun penjara lantaran menegur sang suami yang gemar mabuk-mabukan. Seorang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Setiap generasi tentu memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi keadilan. Ada yang beranggapan sudah cukup ideal dan ada juga yang belum. Perbedaan itu pula yang kerap menimbulkan pertentangan di masyarakat. Keadilan di Indonesia menurut saya belum sepenuhnya merata karena masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara sebagian hidup sangat berkecukupan. Keadilan juga belum sepenuhnya merata karena masih ada pihak-pihak yang lebih diutamakan daripada yang benar-benar membutuhkan. Harapan untuk kedepannya, keadilan bisa dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh rakyat. Kalau masyarakat masih maju, maka keadilan sosial tidak akan benar-benar terjadi. Keadilan belum bisa dirasakan karena banyak kebijakan yang baik di atas kertas, tapi saat dilaksanakan hasilnya belum terasa untuk semua masyarakat. Menurut pendapat saya, sebagian sudah mulai terasa. Misalnya, dari bantuan pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya keadilan menyeluruh untuk seluruh masyarakat. Keadilan sosial di Indonesia sudah mulai terlihat, tapi belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masih ada ketimpangan antara kota besar dan daerah terpencil. Ketidakadilan yang terus-menerus terjadi selalu menimbulkan masalah serius setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, muncullah usulan-usulan yang berlimpah sebagai solusi. Yang pertama, penegakan hukum yang adil dan transparan agar setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Kedua, peningkatan kesetaraan sosial dan pendidikan, supaya semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan serta memahami pentingnya toleransi dan saling menghormati. Ketiga, pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja dengan cara mendukung pembangunan daerah, memberdayakan UMKM, serta membuka peluang kerja bagi semua kalangan. Suara dan opini anak muda sebagai wujud kepedulian mereka bisa jadi adalah petunjuk kalau ternyata masih ada sepercik harapan bagi kita. Anak-anak bangsa yang siap untuk bergerak maju dan meraih keadilan ke dalam genggaman kita. Menjalankan kehidupan secara adil memang bagian dari hak yang terus diperjuangkan sejak dulu. Berperilakulah selayaknya kita ingin diperlakukan sebagai penerus bangsa. Tentu, kita memiliki kewajiban untuk meraih apa yang seharusnya kita dapatkan.